Masalama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, dalam video tutorial bagian pertama, kompetensi profesional matematika tingkat dasar ini, akan tersaji 15 soal, termasuk 5 soal mikro tryout di bagian akhir. Kita akan bahas 5 topik menarik. Yang pertama adalah perbandingan, kemudian luas persegi, pecahan, aritmatika sosial, juga lingkaran. Tujuan video tutorial Kitu Learning bukan hanya sebatas pembahasan soal. Ada yang lebih penting daripada itu. Inti pesannya sebenarnya adalah dalam proses pembelajaran jangan pisahkan antara pedagogi dengan matematika, jangan pisahkan antara IPA dengan bahkan moral, karakter. Karena di dalam matematika sesungguhnya ada bangunan karakter. Di dalam matematika ada dimensi sosial yang sangat kuat untuk pendidikan anak-anak kita. Memisahkan antara matematika di satu sisi dengan pedagogi dalam pengertian pengembangan kecerdasan multiple anak-anak, ataupun di satu sisi pembelajaran IPA dipisahkan dengan moralitas bangunan karakter generasi, tidak boleh seperti itu. Kita akan melihat bahwa sebenarnya antara matematika dengan pedagogi terdapat padu padan yang sangat menarik. Kita langsung saja melihat bagaimana bahasannya dan penerapan padu padan itu. Sahabat Kitu Learning, kita mulai dengan soal nomor 1 kita terkait dengan perbandingan. Perkembangan kognitif murid kelas 4 masih berada pada tahap operasional konkret sesuai teori Zampiase. Perhatikan dari teks ini kita bisa dapat gambaran cepat betapa tidak mudah tugas mendidik yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, ayah ibu kita, juga oleh orang tua kedua kita, guru kita. Sampai harus memperhatikan tahapan-tahapan kognitif anak yang menurut Zampiase misalnya terbagi 4. Begitupun dengan tahapan penalaran moral anak. Itu semua harus mereka perhatikan dan itu sangat tidak mudah. Kita lihat bagaimana implikasi dari gagasan tentang perkembangan kognitif ini bagi seorang guru kreatif. Menyadari hal itu, seorang guru kreatif mengajarkan perbandingan dengan lebih dulu minta 3 murid meletakkan uang jajannya di atas meja masing-masing. Satu bentuk kreativitas di dalam kelas. Ternyata uang jajan Ani, Bayu, dan Cita berbanding 3:4:5. Jika uang jajan Ani Rp12.000, pertanyaan di dalam soal, berapakah jumlah uang jajan 3 murid tersebut? Ada Alfa, Bravo, Charlie. Sahabat, kalau mau melakukan pengerjaan soal SKB di mana dituntut untuk cepat dan tepat, gunakan metode praktis penalaran The Maestro seperti ini. Kita lihat Ani, Bayu, Cita, perbandingannya sudah ada 3, 4, dan 5. Yang diketahui juga berapa uang jajannya Ani. Sebesar betul Rp12.000. Soal ini bisa menanyakan berapa uangnya Bayu, berapa uangnya Cita. Itu kalau yang mudah. Tapi pada tingkatan yang lebih tinggi pertanyaannya justru berapa jumlah uang jajan ketiga murid itu sekaligus. Berarti yang diinginkan adalah uang A tambah B ditambah dengan C. Kalau begitu angka perbandingannya juga tambahkan. 3 tambah 4, 7 betul, ditambah dengan 5, betul. Berarti jumlahnya ini adalah 12. Nah sekarang lihat apa yang diketahui.
Ani dalam kondisi perbandingannya angka 3 menjadi 12.000, 3 kali berapa untuk mendapatkan 12.000? Betul, ini dikali dengan 4.000. Sehingga 3 kali 4.000 sama dengan 12.000. Nah, pengali ini berlaku juga di sini. Maka ini tinggal dikalikan dengan betul 4.000. 12 kali 4.000. Betul. 48.000 rupiah. Kita sudah dapat hasilnya. Nah, kalau mengerjakan soal SKB, dalam kondisi tes SKB dengan cepat bisa dilakukan seperti itu. Kak Iqbal anjurkan untuk tidak menggunakan metode substitusi. Dengan pemisalan A banding B bandingkan dengan C, lalu kemudian diurai, disubstitusi. Itu akan memakan waktu yang lama. Gunakan metode praktis penalaran De Maestro ini saja. Itu kalau lagi kerja soal tes. Tentu berbeda dengan kalau sahabat mengajar di kelas. Apalagi yang dihadapi anak kelas 4 yang menurut Zampiase dalam tahapan operasional konkret. Apa yang dilakukan? Ya harus dikonkretkan. Contoh mengkonkretkannya, Ani disebutkan punya bagian 3 dalam perbandingan ini. Ya buatkanlah koin uang 3 biji. Ini Ani punya 3 seperti ini. Lalu Bayu berapa? Ya betul, Bayu punya 4, berikan dia 4. Nih, 4. Lalu Cita punya berapa? Dia punya 5. Sesuai dengan perbandingannya. Nah, yang diketahui di dalam soal, sampaikan bahwa ini Ani punya 12.000. Kalau ada 3, maka masing-masing ini dapatnya berapa? Betul, dapatnya masing-masing 4.000. Ini juga 4.000, ini juga 4.000. Atau dengan kata lain bahwa semua bulatan ini termasuk punya Bayu, punya Cita, nilainya itu masing-masing betul 4.000. Lalu kemudian kita akan meminta pada siswa kelas 4 kita menghitung ada berapa banyak bulatan uang, koin, katakanlah seperti itu. Kita akan berhitung 1, 2, 3 punya Ani, ditambah dengan Bayu 4, 5, 6, 7, ditambah dengan Cita 8, 9, 10, 11. Oh, ada 12. 12 ini masing-masing nilainya 4.000. Sehingga kita akan dapatkan betul 48.000 juga. Sama dengan yang kita peroleh kalau menggunakan perbandingan. Cuma bedanya adalah pola perbandingan yang awal tadi kita bahas, itu digunakan metode praktis penalaran De Maestro kalau pada saat tes SKB. Karena harus diselesaikan dengan cepat soalnya. Hanya 1 menit per soal. Sementara untuk mengajar di kelas, targetnya memang adalah anak-anak didik kita mendapatkan penguasaan konsep yang bagus pondasinya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2 kita. Setiap anak manusia dianugerahi modalitas belajar visual, auditori, dan atau kinestetik. Sampai di sini kita kembali melihat betapa tidak mudah tugas seorang guru, orang tua kedua kita di dalam mendidik murid-muridnya, di dalam mendidik anak-anak kita. Karena harus mengenali ada anak yang modalitas belajarnya auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Dan itu semua adalah murid dalam satu kelas bergabung.
tentu membutuhkan kreativitas, kesabaran, ketabahan seorang guru untuk mengenali dan sekaligus mengoptimalkan modalitas-modalitas yang berbeda-beda itu. Memahami hal itu, seorang guru mengajarkan materi perbandingan dengan memanfaatkan papan tulis di depan kelas sebagai alat peraga visual. Kreatif sekali. Panjang dan lebar papan tulis tersebut berbanding 5:2. Jika selisih panjang dan lebarnya 180 cm, pertanyaannya berapakah jumlah panjang dan lebarnya? Itu yang diinginkan di dalam soal. Untuk mengerjakan soal SKB, kita butuh waktu yang cepat dan tepat. Dan karena itu silakan gunakan metode praktis penalaran The Maestro yang Kak Iqbal sudah uji 30 tahun lamanya di lembaga pendidikan Gama College yang Kak Iqbal dirikan. Modelnya adalah ada panjang, kita tulis saja panjang, ada lebar, panjangnya berapa? Betul, dia dapatkan angka perbandingan 5, sementara lebarnya mendapat angka perbandingan 2. Nah sekarang yang diketahui di soal adalah selisih panjang dan lebarnya. Kalau selisih berarti betul P dikurangi dengan L. Kalau begitu angkanya kurangi juga 5 kurangi dengan 2. Hasilnya betul 3. Nah inilah yang mendapatkan hasil sebesar 180 cm. Untuk mendapat 180, 3 kali berapa? Betul. Ini dikali dengan 60. 3 kali 60, 180. Pertanyaan soal adalah berapa jumlah panjang dan lebarnya. Oh kalau begitu yang ditanyakan adalah panjang ditambah dengan lebar. Panjangnya kita tahu ini 5. Lebarnya berangka perbandingannya adalah 2. Kalau ditambahkan 5 tambah 2 menghasilkan betul 7. Sama tadi ketika dikurangi hasilnya 3. Sekarang ditambahkan 7. Nah, perlakukan hal yang sama. Kalau di pengurangan dikali 60, maka asas keadilannya pertambahannya juga harus dikali dengan betul 60. 7 kali 60 berapa? Betul. 420 sentimeter. Dapat sudah. Jadi dengan cepat bisa diselesaikan kalau sedang ujian SKB. Tetapi ketika mengajar siswa SD, metode ini tentu tidak pas. Ini cocok untuk calon guru atau guru yang sedang mengikuti tes seperti CPNS. Bagaimana kalau kemudian kita mengajarkan soal ini pada siswa kita yang ada di kelas? Modelnya gunakan modalitas belajar mereka, juga tetap mengingat Jean Piaget bahwa ada tahapan perkembangan kognitif, maka tahapan mereka siswa SD adalah tahapan betul, tahapan yang butuh konkret. Kita konkretkan saja, oh ternyata panjang. Ada berapa unsurnya? Menurut soal ada 5 unsurnya. Ini berarti kita buat misalnya kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ada berapa kotak? Ada 5. Berarti kita buat 5 kotak. Konkret. Atau bila perlu, minta mereka untuk menggunakan lidi. Atau bisa juga digunakan di kelas potongan-potongan kertas. Agar mereka tetap aktif, yang kinestetiknya berjalan. Yang visual juga berjalan. Yang modalitas belajarnya auditori juga menyimak dengan baik. Bagaimana dengan lebarnya? Menurut soal, lebar punya 2 bagian. Berarti kondisinya 2 seperti ini.
Nah sekarang soal mengetahui bahwa selisih panjang dan lebarnya 180 cm. Jangan ditulis kalau selisih. Sekarang kita lihat, kalau begitu diselisihkan 5 dikurangi dengan 2, dapatnya berapa 5 kurang 2? Betul, kita mendapatkan tinggal 3 kotak. Dan inilah yang bernilai sama dengan 180. Berarti masing-masing kotak itu dapat berapa? Betul, ini dapat 60, ini dapat 60, ini dapat 60. Setiap kotak dapat poin 60. Atau dapat panjang 60 cm. Pertanyaan soal, berapa jumlah panjang dan lebarnya? Kalau begitu, jumlahkan. Ada berapa kotak sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jumlahnya kalau P tambah dengan L, jumlahnya menjadi betul 7 kotak. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Masing-masing kotak bernilai berapa? Betul, masing-masing ini bernilai 60. Maka tinggal diberitahu pada anak-anak kita 60 tambah 60 tambah 60 dan seterusnya. Atau karena mereka sudah rampung kali-kali, tinggal ditanya 60 kali 7 kotak, hasilnya betul 420. Sama dengan metode praktis penalaran yang kita gunakan. Bedanya kalau menggunakan cara ini pada tes SKB, habis waktunya. Butuh waktu untuk menjelaskan. Tetapi untuk menekankan, menjelaskan, memahamkan konsep pada peserta didik kita, ini sangat penting. Baik. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Seorang guru menunjukkan foto piramida Giza atau piramida Khufu kepada murid-muridnya, sambil bercerita bahwa piramida tertua dan terbesar di nekropolis Giza itu merupakan satu-satunya bangunan kuno di antara 7 keajaiban dunia kini. Guru inspiratif itu menjelaskan tinggi piramida berusia 4.500 tahun lebih itu setinggi 146,6 meter dan alasnya 230 meter kali 230 meter. Berapa taksiran volume batu penyusun piramida Giza? Tanya guru kreatif itu kepada murid-muridnya. Alfa 7,8 juta meter kubik, Bravo 5,2 juta meter kubik, Charlie 3,9 juta meter kubik, Delta 2,6 juta meter kubik. Sahabat Q2 Learning, piramida yang ditanyakan volumenya. Nih. Mudah saja, volume betul 1/3 kalikan dengan alas, betul kalikan dengan tinggi. Ini volume dari piramida. Agak bersesuaian pola rumusnya dengan kerucut. 1/3 alas dikalikan dengan tinggi. Nah, mari kita lihat. Berarti 1/3. Alasnya berapa? Betul, 230 kali 230. Tulis saja. 230 kali 230. Sekarang berapa tingginya? 146,6. Untuk memudahkan, bulatkan saja. Bulat ke dekat angka berapa ini? 146,6.
Betul. Bisa kita buat menjadi 150. Kan dekat kan? Sehingga 150 ini dengan 3 bisa tinggal 50. Sekarang tidak usah direpotkan dengan 000-nya. Karena ini toh larinya nantinya ke juta kubik. Yang penting adalah bilangan-bilangan pokoknya. Ada 23 dikalikan 400-an. Ini akan menghasilkan 400-an. Sementara kalau dikalikan dengan 5, 4 dengan 5 akan mendapatkan betul. Angka 2 di depannya, belakangnya berurus. Berarti dalam hal ini cari di jawaban yang angka 2 di depannya, kita mendapatkan 2,6 juta meter kubik. Nomor 4 untuk T sama dengan 6 cm. Berapakah luas daerah pada gambar? Sudah ada gambarnya. Gambar ini kita lihat terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah berbentuk betul segi 4. Alas kali tinggi. Sudah ada ininya 16 cm. Yang belum ada adalah berapa tingginya. Nah, perhatikan bermain skala lah dengan baik. Sekarang kita lihat, ternyata bentuk yang kedua itu adalah bentuknya segitiga. Di mana T-nya bernilai 6. Nah, kita lihat skala dari E sampai dengan F, kalau dicermati ternyata sama dengan skala dari A ke C. Nih. Kalau begitu ini juga 6. Nah, sekarang luas segi 4-nya berarti 6 betul dikalikan dengan 16. Hasilnya 96. Kita sudah dapat untuk persegi panjangnya. Bagaimana dengan segitiganya? Luas segitiga betul 1/2 alas kali tinggi. Atau 1/2. Berapa alasnya? Kita lihat keseluruhan panjangnya 16 tapi di sini diambil 12. Berarti alasnya segitiga ini betul tinggal 4. Dari mana 4? 16 kurang 12. Oke, alasnya sudah ketahuan 4. Berapa tingginya sudah ada 6. Ini boleh seperti ini. Tinggal 2 kali 6, 12. Sehingga gabungan dari kedua hasilnya 96 ditambah dengan 12 sama dengan betul 108. Kita lanjut dengan soal kita berikutnya, soal nomor 5, P ditambah dengan 13/20 sama dengan 2/31/40, maka P adalah, ini yang ditanya. Berarti ini akan kita pindahkan ke betul. Ke kanan, dia akan menjadi pengurang. Kalau perlu dituliskan, maka modelnya kan akan begini, 2/31/40 itu yang ada di kanan, lalu yang kiri pindah menjadi pengurang. 1 bisa melihat bahwa 20-nya supaya sama menjadi 40. Berarti dikali 2, di atas juga yang 3-nya dikali 2 menjadi 6. Jangan terjebak untuk langsung menghitung pecahannya. Lihat bahwa 2 dikurangi dengan 1, ini tentu akan menghasilkan 1 yang jelas, bukan menghasilkan 3, bukan juga menghasilkan seperti Charlie 2. Yang mungkin terjadi adalah alfa 1 sekian, Bravo juga 1 sekian.
Lalu lihat bahwa ternyata pecahannya adalah 31 ini dikurangi dengan 6. 31 kurang 6? Betul. Berarti angkanya adalah 25. Ini udah dapat. Jawaban kita adalah alfa. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya nomor 6. Urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil di bawah ini. Ada alfa seperti itu, bravo. Ini pecahan-pecahannya. Diminta yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat bahwa mulai dari A sampai dengan delta ini kan sama semua. Ya sudah, 7/10 nggak usah diurus. Kita lihat bagian paling belakang juga sama semua. Ya sudah, bagian paling belakang nggak usah diurus. Yang sisa diurus tinggal perhatikan bahwa angkanya ini sama. 2/3, 3/5, 7/15, 1/2. Nah, kalau 1/2, ini berapa ini? Betul, ini 0,5. Kalau 2/3, betul, dia 0,67. Bagaimana dengan 3/5? 3/5 sama saja dengan 6/10 kan? Berarti ini 0,6. Nah sekarang 7/15 jangan dihitung betul. Yang jelas kalau bentuknya adalah 7/14 itu berarti 1/2. Tetapi pembaginya menjadi 15 tambah besar berarti ini lebih kecil dari 1/2 atau kurang dari 0,5. Terlihat sekarang bahwa ternyata harus 2/3 dulu. Ini sudah benar. Lalu kemudian 0,6. Sesudah itu harus 1/2 dulu, 0,5. Baru 7/15. Ini yang memenuhi. Sahabat Kitu Learning, kita teruskan dengan soal kita berikutnya. Setiap anak punya kecerdasan majemuk sekaligus unik. Memahami implikasi teori multiple intelligences Howard Gardner itu, sampai di sini perhatikan. Tidak mudah tugas seorang guru. Sampai harus memahami, mengimplementasikan prinsip-prinsip dari multiple intelligences Howard Gardner. Nah, seorang guru mengajarkan aritmatika sosial dengan mengajak muridnya field trip ke pasar ikan. Di sana mereka tahu harga per ounce lobster lebih mahal 15.000 dari udang dan udang lebih mahal 2.000 dari ikan. Harga per ounce udang 5.000. Dan diketahui harga udang. Pertanyaan di dalam soal harga lobster, udang, dan ikan. Berada di tengah, sudah aman. 5.000. Untuk mendapatkan lobsternya, tinggal tambah dengan 15.000. Betul? Hasilnya 15.000 tambah 5.000, 20.000. Maaf, bukan 22, bukan 22. Tinggal alfa atau bravo. Udang lebih mahal 2.000 dari ikan. Bertahu dengan kata lain ikan lebih murah 2.000. Kalau begitu ini tinggal dikurangi dengan 2.000. Hasilnya 5.000 kurang 2.000, 3.000. Jawaban kita adalah alfa. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Nomor 8, empati sosial anak dapat diasah dan diasuh serempak dengan kecerdasan logik matematiknya. Seperti Kak Iqbal katakan bahwa
jangan pisahkan antara pedagogik dengan matematika. Jangan pisahkan antara IPA dengan bangunan moralitas karakter anak. Nah, terkait itu, Ibu Yus membawa anaknya belanja di pasar tradisional. Apa yang dibelinya? 3 kg kentang A 15.000, setengah kilogram bawang A 40.000, 5 tangkai kembang A 2.500. Kalau begitu bisa kita langsung lihat 45.000. Kalau untuk bawangnya 40.000 per kilo, kalau hanya setengah, ya setengahnya 20.000. Ibu Yus mengambil 5 tangkai kembang yang harganya 2.500, lalu bertanya pada anaknya, nah, kalau 5 tangkai kembang ini harganya berapa semuanya? Si anak dengan cepat menjawab, oh itu 12.500 Bu. Proses logik matematik berjalan. Lalu ditanyalah pada anak, 45.000 tambah 20.000 berapa? 65.000 tambah 12.500 berapa? Betul nak, 77.500 Bu. Lalu sekarang ibunya membayar dengan uang 100.000, 100-an ribu. Berarti ini dipakai 100.000. Nah, kembalinya berapa? Betul. Anak itu akan menjawab 100.000 Bu, yang dibayar 77.500. Sisanya tinggal 22.500. Inilah yang kembali. Anak di pasar mendapat kesempatan pendidikan, empati sosial pada saat yang sama lewat hitung-hitungan transaksi, logik matematiknya berkembang. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nomor 9, panjang sisi-sisi bangun segi 6 beraturan pada gambar sama dengan jari-jari lingkaran luarnya. Ini sisinya. Ini segi 6 beraturan, otomatis sisi-sisi ini juga sama. Artinya ini 24 juga, ini juga 24, seperti halnya ini. Nah sekarang dibuat lingkaran, kurang lebih seperti inilah. Nah, dan seterusnya. Pertanyaan di dalam soal, berapa keliling lingkaran? Sahabat Q2 Learning, sekedar merefresh, kalau mencari keliling lingkaran, betul. 2 PR dengan P adalah 22/7. Kalau mencari luas lingkaran, betul. Pi R kuadrat. Jari-jari itu sendiri adalah setengah dari diameter. Jadi kalau ini adalah jari-jari, ini juga adalah jari-jari. Kalau digabung, maka keseluruhan ini yang kita sebut dengan betul diameter. Baik. Kalau sebuah lingkaran diputar, kan akan berbentuk bola. Maka volume bola itu akan menjadi betul 4/3 pi R pangkat 3. Sekedar merefresh ingatan. Sekarang mari kita lihat mana jawabannya. Yang ditanya keliling, kita gunakan ini. K-nya sama dengan 2 dikalikan dengan pi-nya 22/7 dikalikan dengan R-nya berapa? 24. Nah sekarang kita lihat angkanya koma-koma. Jangan terjebak dalam hitungan. Di sini poinnya yang Kak Iqbal mau tunjukkan. 7 dengan 24 hampir sama kan? 21 sebenarnya ampasnya. Tapi ini kurang lebih 3 koma. Nah gitu. 2 kali 22 sendiri itu adalah menjadi 44 dikalikan dengan 3. 44 kalikan dengan 3, 100-an. Kalau begitu ini hasilnya adalah 100-an.
Perhatikan Kak Iqbal menyebutnya istilah an. Artinya 100 lebih. Kita lihat di jawaban kita yang ada 100 lebih adalah 150,9 cm. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10 kita. Seseorang menyerahkan sebagian tanahnya dalam bentuk setengah lingkaran untuk pembangunan observatorium. Bentuk dan ukuran sisa tanahnya seperti gambar. Yang ditanyakan adalah luasnya. Melihat seperti ini, lihat bagian-bagian gambar saja. Pertama, ada gambar yang bentuknya segitiga. Luasnya berapa? Setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Kita lihat ada tanda seperti ini. Menunjukkan bahwa sama. Ini 21, berarti ini semua juga 21. Kalau begitu alasnya ini adalah 21, tingginya juga 21, berarti sama dengan 1/2 kali 21 kali 21. Mudah untuk segitiganya. Lalu muncul bentuk sebuah bujur sangkar yang dipotong oleh setengah lingkaran. Ini yang memotongnya. Sebenarnya ini sekalian bisa kita potong-potong. Nah, perhatikan yang Kak Iqbal arsir ini kan setengah dari bujur sangkar. Setengah dari bujur sangkar berarti bagian ini adalah setengah bujur sangkar, berarti alas kali tinggi. Alas semuanya kan adalah 21. Tingginya juga 21. Nah, perhatikan bahwa ini dengan ini sama bentuknya. Setengah keindahan digabung dengan setengah keindahan akan melahirkan berapa keindahan? 1 keindahan. Kalau begitu, ketika ini digabung, maka kita akan memperoleh setengahnya hilang, tinggal 21 kali 21. Nah, sekarang kita sudah peroleh 441 untuk bagian yang termasuk segitiga ini. Tetapi kan masih ada bagian lain ini yang belum ikut. Berarti harus lebih besar dari 441 ini. Nah, silakan lihat mana di antara opsi jawaban lebih besar dari 441. Maaf, bukan. Oh, ini juga enggak nyampai. 441, oh pas, padahal butuh lebih. Berarti jawaban kita adalah alfa. Sahabat Q2 Learning, seperti itu tadi 5 bagian menarik di dalam matematika dasar. Kita sudah bedah. Selanjutnya Kak Iqbal beri kesempatan kepada para sahabat untuk melakukan micro tryout, melatih apa yang tadi sudah kita kerjakan dalam bentuk 5 soal berikut ini. Tafadhal, bismillah.
Sahabat Q2 Learning, seperti itu tadi pembahasan kita 10 nomor soal dilanjutkan dengan sahabat sudah mengerjakan 5 soal micro tryout. Dan untuk micro tryout ini insya Allah sahabat mahir dengan memperhatikan 10 soal pembahasan sebelumnya. Dan untuk kunci jawabannya silakan diperhatikan di deskripsi video tutorial ini. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Ma'assalamah. Salam pendidikan.